Jangan anggap Jangan anggap teman-teman yang lainnya itu adalah pesaing kita. Wah, makin banyak yang daftar BIB berarti makin banyak saingannya. Jangan ya. Kita rubah mindsetnya. Mereka adalah teman-teman yang bakal membersamai kita untuk sama-sama jadi award di BIB. Karena kalau ngomong tentang beasiswa, itu bukan tentang saingan, tapi tentang apakah kita layak atau enggak. Soalnya gini, teman-teman. Kalau kita lihat ya, kuota pendaftar BIB dengan yang lolos, itu sebenarnya bisa dibilang peluangnya itu lumayan besar. Jadi yuk kita pastiin diri kita ini emang eligible buat jadi awardee BIB. Oke, saya mulai sharing the screen-nya. Oke, udah bisa terlihat, teman-teman? Oke, nah ini ya. Jadi hari ini kita topiknya adalah tentang verbal. Nah, buat informasi awalnya, nanti tes bakat skolastik atau seleksi bakat skolastik itu ada tiga topik. Yang pertama ada yang namanya verbal, yang kedua ada yang namanya kuantitatif, dan yang ketiga ada namanya pemecahan masalah. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. Kalau verbal itu totalnya adalah 23. Kalau kuantitatif, total soalnya adalah 25 dan pemecahan masalah total soalnya adalah 12. Jadi kalau di total, itu ada sekitar 60 soal. Dan 60 soal ini dikerjakan dalam kurun waktu 120 menit. Gitu. Nah, tapi biasanya nih ya, kalau kita lihat nih dari sejarahnya, pas waktu pertama kali BIB dimunculkan, itu tuh seleksi bakat skolastiknya agak anomali. Nah, kenapa anomali? Karena di sini ada tes bakat skolastik tipe tes koran. Jadi kayak kalau teman-teman udah pernah apply job, udah pernah apa namanya ngelamar kerja, itu biasanya ada tes bakat skolastik yang ada ribuan soal, disuruh ngitung berapa jumlahnya dari angka-angka yang ada. Nah, BIB pertama kali muncul kayak gitu tesnya. Kemudian di batch yang terbaru, sebelum batch yang sekarang, itu kita dapat informasi bahwa udah nggak ada lagi soal yang kayak gitu. Jadi soalnya udah normal, udah sama dengan LPDP. Itu ya. Jadi totalnya ada 60 soal dan setiap soal bernilai 5. Nah, kalau BIB ini ya, di batch sebelumnya maupun di batch pertama, ini sifat TBS ini atau sifat SBS tidak menggugurkan. Jadi, nggak kayak LPDP. Kalau LPDP kan selama nggak lolos selama nggak lolos TBS maka tidak bisa wawancara. Kalau BIB beda. Semuanya ikut SBS dan semuanya ikut interview. Asalkan lolos seleksi administrasi. Nah, itu info yang pertama. Mudah-mudahan di batch yang sekarang sifatnya tetap gitu ya. Jadi SBS mudah-mudahan tidak menggugurkan. Artinya teman-teman silahkan maksimalin belajar SBS sekaligus belajar wawancaranya nanti. Oke, bisa belajar dari insan RMI PBNU atau bisa belajar dari sumber yang lain. Karena semua ilmu milik Allah ya kalau kata Aldi Taher. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Karena kan kalau nggak kenal maka waktunya ta'aruf. Oke, nah, so here is about my background. Ini adalah diskusi apa ya, introduction singkat tentang saya. Jadi saya dulu alumni dari Pondok Pesantren Alias ini selama 3 tahun, kemudian di Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus di Semarang selama 4 tahun, dan pernah juga di Darussunnah gitu. Tapi di Darussunnah cuma kalau nggak salah nggak sampai 1 bulan, karena pas waktu di UIN Jakarta, terus tiba-tiba saya pindah ke UIN Wali Songo dikarenakan ada tawaran beasiswa. Nah, jadi alhamdulillah selama kuliah saya bisa dibilang saya sebagai beban negara karena dapat beasiswa dua-duanya. Di S1 dapat fully funded scholarship, di S2 dapat fully funded scholarship. Dan insya Allah nanti di S3 juga bakal coba apply buat fully funded scholarship. Cuman karena sekarang sudah jadi dosen, jadi ada beberapa syarat gitu. Jadi buat daftar aja itu ada syaratnya. Kita harus antri dulu lah bahasanya, gitu ya. Nah, jadi selain awardee dari beberapa beasiswa, sekarang saya juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum UNESA dan juga sekaligus sebagai tutor di IELTS dan juga TOEFL. Nah, jadi tentang background saya sebagai dosen, ini lumayan relate dengan materi kali ini. Karena salah satu mata kuliah yang saya ampuh itu namanya ada logika dan argumentasi hukum. Dan di situ belajar tentang silogisme, yang mana itu adalah bagian dari verbal. Oke, dan bentar. Nih ya, kita coba balik ke halaman awal nih.
Di verbal, nih ya, di subtopik verbal, nanti bakal ada 3 pembagian lagi. Ada yang namanya analogi, kemudian ada logis, sama analitik. Nah, apa sih masing-masing pengertiannya? Kalau analogi, itu tuh sesederhana mencari hubungan antar kata. Misalkan, pedati, titik dua, kuda. Kemudian sama dengan titik-titik, titik dua, pilot misalkan. Nah, itu harus cari apa padanan katanya. Nah, jadi kalau analogi, ini tuh tentang seberapa banyak vocabs yang kita kuasai. Jadi teman-teman kalau mau belajar analogi, silahkan belajar lebih banyak vocabularies. Jadi makin banyak yang uncommon vocabs, makin banyak kosakata baru, makin bagus. Itu ya, itu untuk belajar analogi. Hari ini kita bakal belajar logis dan juga analitik. Karena kalau logis sama analitik ini bukan tentang hafalan, bukan tentang hafalan vocabs, tapi ini tentang pemahaman cara berlogika. Kita bakal bahas nanti kalau logis itu kita utamanya bakal bahas yang namanya silogisme. Itu ya. Jadi di silogisme itu aturan mainnya seperti apa nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir ada analitik. Kalau analitik ini itu tentang bagaimana cara kita memvisualisasi pola atau memvisualisasi statement. Jadi nanti soalnya itu bentuknya tertulis, cuman kita diminta buat memvisualisasikan sendiri. Kita disuruh buat ngelamun sendiri, buat ngegambarin di mana sih lokasi yang dituju atau di mana sih lokasi yang dicari dari soalnya. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Analogi nanti ada 7 soal, kemudian logis ada 7 soal, kemudian yang analitik ada 8 soal. Itu kalau yang kemarin ya. Insya Allah yang di batch sekarang juga masih sama. Oke, kita tadi udah kenalan, sekarang lanjut ke materi yang pertama ya. Kita nggak usah lama-lama YP-nya, kita langsung ke materi aja. Yang pertama, ini ada tentang silogisme. Jadi silogisme itu ada dua ya teman-teman semuanya. Ada yang pakai jika maka, ada yang nggak pakai jika maka. Nah, kalau istilah anak kuliahannya, kalau yang nggak pakai jika maka, ini namanya silogisme kategoris. Nah, ini ya, kita coba. Oh iya, lupa ya Allah. Ini karena terbiasa ngisi di luar pondok pesantren ya. Ternyata sekarang kita ngisi di teman-teman pesantren. Jadi, yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama wata'al arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bi hikmatik wa syur alayya rahmatak wa dzakirni kullama nasituhu ya dzal jalal wal ikram. Oke, nah ini ya, kita belajar nih, balik lagi. eh Kalau di yang pertama, silogisme itu ada dua ya, ada kategori sama proporsional. Atau sederhananya gini, ada yang pakai jika maka, ada yang nggak pakai jika maka. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Contohnya seperti ini, ya. Proposisi atau bisa dibilang premis ya, itu terdiri dari unsur subjek atau S, ada P dan juga ada M. Apa itu S, apa itu P, apa itu M? Ini ya, kita coba lihat ke contohnya. Ini. Yang mengajar matkul adalah dosen. Akmal mengajar matkul. Oke. Nah, ini. Mas Zaki minta tolong yang baru gabung nanti di mute ya. Makasih Mas Zaki. Nah, ini ya. Yang mengajar di premis pertama, kalimat pertama itu ada kalimat, ada kata yang mengajar matkul. Yang di bawahnya juga ada yang mengajar matkul. Nah, dua kata yang sama ini namanya M. Ini ya, singkatan M itu medium atau bahasa Indonesianya term antara. Nih, kalau yang sama tandanya M. Kalau yang beda, kalau yang di atas namanya P, yang di bawah namanya S. Nah, kenapa yang bawah namanya S, yang atas itu dinamain P? Karena biasanya kesimpulannya kayak gini. Yang bawah dulu baru yang atas. Ini ya, ini kalau yang tanpa jika maka. Kita mulai dari yang bawah dulu baru yang atas. Contohnya ya, yang mengajar matkul adalah dosen. Akmal mengajar matkul. Ya, yang mana yang sama di sini adalah yang mengajar matkul. Jadi yang sama, nih ya, yang M-nya kita hilangkan buat mengambil kesimpulan. Langsung ambil aja, kita ambil S-nya, kita ambil P-nya. Nah, S-nya apa? S-nya adalah Akmal. Kemudian P-nya apa? P-nya adalah dosen. Nah, sekarang coba ya, kita pakai contoh yang lainnya. Misalkan ini aku sebut ya, kalimat pertama. eh ini ya, RMI adalah bagian dari PBNU, gitu ya. Nih, kalimat pertama, RMI adalah bagian dari PBNU.
Yang kedua, nih ya, yang kedua kita belajar gini. RMI adalah bagian dari PBNU. Itu kalimat pertama. Yang kedua, PBNU adalah organisasi Islam. Kesimpulannya apa? Kita hilangkan yang sama apa tadi? Yaitu PBNU. Kemudian kita ambil yang beda, yaitu organisasi Islam dan juga RMI. Jadi nanti organisasi Islam adalah RMI. Nah, sampai sini bisa dipahamin ya teman-teman ya. Intinya adalah kita hapus yang sama, sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat soal, kita gini, kita kasih tanda mana yang M, mana yang P, mana yang S. Ini ada 4 pola, tapi nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Karena yang penting kita tahu mana mana apa namanya, mana M-nya, mana P-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, ada yang namanya kuantor. Atau ini adalah tentang semua ataupun beberapa. Nah, ini nih yang agak challenging karena beberapa soal kalau sifatnya itu udah menengah atau advance itu udah nggak lagi pakai yang tadi. Tadi kan masih sederhana, nggak ada semua, nggak ada beberapa, nggak ada sebagian. Nah, sekarang kita mulai ada yang namanya kuantor. Kalau kuantor itu semua dan juga beberapa. Loh, Mas Akmal, itu kan aku pernah dapet nih soal, nggak pakai semua, nggak pakai beberapa, tapi ada yang pakai sebagian, ada yang pakai tidak semua, ada yang pakai tidak ada. Nah, itu semua kita bisa eh, apa ya? Kita bisa jadiin yang baku. Bakunya semua, bakunya beberapa. Nah, semua ini sinonimnya ada banyak. Ada tidak ada juga sinonimnya semua. Seluruh itu juga sinonimnya semua. Kemudian kalau beberapa sinonimnya itu ada nih ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan ada gitu, itu sama kayak beberapa. Jadi kalau kita kasih tanda itu adalah kebalik simbolnya ya. Beberapa, sebagian, satu, dua, tiga itu semua sama dengan beberapa. Gitu. Nah, sebelum ke bawah, sebelum ke negasi, kita coba ini ya, kita coba eh, kasih contoh nih. Misalkan ya, semua murid itu pakainya A kebalik apa E kebalik? Gak apa-apa, on mic aja Aku teman-teman. balik, A balik. kebalik. Oke, kalau Aku gini, balik. 7 murid atau 7 mahasiswa, A kebalik apa E kebalik? Kebalik. 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 Balik. Nah, Kebalik. gitu. Gampang ya, Kebalik. bedain semua dan beberapa. Nah, sekarang kita bahas yang namanya negasi. Negasi ini artinya tidak atau antonim atau lawan kata. Nah, ini nih yang agak kita coba pahamin bareng-bareng ya. Negasinya A kebalik, negasinya semua itu adalah beberapa. Negasinya beberapa itu adalah semua. Oke, nah ini ya tentang kuantornya aja, tentang A kebalik sama E kebaliknya. Terus kemudian, nih ya, kalau kita lihat yang awal tadi, nih ada S, ada M, ada P. Nah, kita kasih contoh yang P-nya dulu ya. Ini negasi dari semua P. Kalau negasi dari semua P, yang dinegasiin dua-duanya. Negasi dari A-nya dulu. Negasi dari A kebalik apa teman-teman? Kebalik. Semua. Dari Kebalik. Oke. Kebalik. Negasi dari negasi dari P apa teman-teman? Negasi dari P ya, negasi P gitu. Negasi B. Nah, begitu juga kalau negasi dari beberapa P, itu jadinya semua negasi P. Nah, maksudnya gimana sih Mas Akmal? Maksudnya kayak gini nih, contohnya ya. Contohnya, lawan dari semua orang bermain Roblox. Oke, nah semua orang, ini ya, semua orang itu apa tandanya? A kebalik apa E kebalik? A kebalik. 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 Bermain Roblox ini adalah P. Gitu ya. P. Nah, lawan kata dari semua P itu apa lawan katanya? Beberapa. Kebalik. 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 Iya, atau ini ya, Kebalik biar negatif P. biar nggak terlalu panjang kalau kita ngomong entah itu semua atau A kebalik kita dua-duanya ngomong semua gitu aja ya. Kita bilang semua, yang bawahnya ini kita bilang beberapa. Jadi kalau A kebalik atau E kebalik kayaknya kurang nyaman ya di lidah ya.
Oke, nah ini contohnya semua P, negasi dari semua P apa? Yaitu Beberapa beberapa. Beberapa negasi P. Berapa negasi P? negasi P. Nah, gitu ya. Ini cara main dasarnya dulu. Sampai sini bisa diikutin ya teman-teman semuanya ya. Yuk, sekarang Bisa. 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 ini contoh soalnya. Contoh soalnya. Ini cara mainnya ya. Cara mainnya seperti ini. Kalimat pertama, semua manusia tidaklah abadi. Kalimat kedua, semua orang Indonesia adalah manusia. Nah, seperti yang awal ya, kita cari dulu M-nya. M itu adalah yang sama. Mana di sini yang sama? Yaitu Manusia. Jadi nanti manusia ini kita bakal keren. Nah, ini dari kalimat ini kita kasih tanda. Semua itu tandanya apa? A Kebalik. kembali. A. Manusia itu M. Habis itu tidaklah abadi. Ya, ada tidaklah. Berarti kalau itu ada negasi. Negasi. Abadi itu apa teman-teman? Abadi itu P. Oke, gitu ya. Cara cara ngasih tandanya seperti itu ya. Semua itu A, manusia itu M ya, sebagai perantara, tidaklah abadi ini adalah negasi P. Yang bawahnya semua jadi A, orang Indonesia jadi S, manusia itu jadi M. Nah, kalau kayak gini caranya adalah kita hilangkan M-nya. Kemudian kalau udah ada kuantor, ini nih cara mainnya. Kalau sama-sama semua, nih ya, semua ketemu semua, kesimpulannya juga semua. Gitu. Kalau semua ketemu semua, kesimpulannya semua. Kalau semua ketemu beberapa, atau beberapa ketemu semua, maka kesimpulannya juga beberapa. Ini cara mainnya ya. Kalau pakai kuantor, ingat ada semua, ada beberapa. Kalau sama-sama semua, jadi semua. Kalau sama-sama beberapa, jadi beberapa. Kalau beda, bro, gimana? Kalau beda, ya udah kita jadiin beberapa. Gitu cara mainnya. Nah, ini setelah kita kasih kode gitu. Kenapa sih dikasih kode seperti ini? Biar lebih gampang buat menganalogi. Karena kalau kita ngebayangin doang, kadang kita keselip. Nah, untungnya di tes bakat skolastik BIP ini kita boleh bawa pulpen dan juga bawa kertas. Jadi silahkan ditulis ya, ditulis tandanya. Semua itu A kebalik, manusia M tidaklah abadi, negasi P. Jadi jangan lupa ada kuantornya, ada A atau E kebalik, kemudian ada negasinya. Nah, oh sorry, ini ada yang salah ya. Sorry, ini bukan salah sih, kurang tandanya. Ini. Nah, jadi ini semua ketemu semua kita turunin semua. S-nya kita turunin, kemudian P-nya kita turunin. Jangan lupa di atas P-nya ada negasi, jadi di bawahnya ada negasi juga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semua orang Indonesia tidaklah abadi. Atau sama juga dengan tidak ada orang Indonesia yang abadi. Nah, ini cara paling basic dari soal verbalnya. Nah, sekarang kita lihat nih seperti ini ya. Nih, posisi M-nya berubah. Tadi M-nya di awal, sekarang M-nya di akhir. Sama aja, yang penting kita cari dulu M-nya. M-nya itu yang sama, nih ya. Yang setia sama setia ini sama. Kita hilangkan yang M. Nih, tidak ada pelakor yang setia. Semua peserta bimbingan setia. Kita jadiin kode dulu ya. Tidak ada itu adalah ini semua. Tidak ada itu sama dengan semua tidak gitu ya. Jadi tidaknya kita kasih ke P gitu. Jadi semua pelakor tidak setia. Jadi tidak ada pelakor yang setia, kita rubah menjadi semua pelakor tidak setia. Itu. Kemudian semua peserta bimbingan setia. Peserta bimbingan kita kasih tanda S. Gimana cara ambil kesimpulannya? Kita lihat semua sama semua. Jadinya apa teman-teman? Semua. Semua. Oke. Kalau misalkan kalimat keduanya beberapa peserta bimbingan setia, berarti kesimpulannya jadi semua apa jadi beberapa? Beberapa. Beberapa. Ya, udah paham ya. Terus kita turunin S turun, P juga turun. Jangan lupa negasinya juga ikutan turun. Nah, jadi semua peserta bimbingan tidak ada yang pelakor atau tidak ada peserta bimbingan yang pelakor. Gampang, sederhana kok kalau misalkan kita udah terbiasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih aman? P itu apa? Sorry, gimana? P itu apa?
Oh, oke. P itu apa? Ini ya. Jadi, dalam satu kalimat ini itu kan ada beberapa kata. Jadi kita tandain kata-kata yang ada. Yang setia sama setia itu kan sama, kita tandain M. Yang beda atasnya kita tandain P, yang bawah kita tandain S. Jadi nanti kita langsung turunin, S turun, P turun, gitu ya. Jadi kalau yang ini soal yang silogisme seperti ini nggak ada jika maka, kita duluin yang kalimat kedua, baru kalimat ke satu, gitu. Jadi peserta bimbingan kita turunin pertama, pelakor kita turunin selanjutnya. Gitu. Kemudian semua sama tidak ada kita gabungin jadi tidak ada. Ini adalah kodenya, cara berpikirnya biar lebih gampang. Gitu ya. Yuk lanjut. Sekarang kita ke silogisme kondisional. Kalau Belum kondisional ditanya. ini pakai jika maka, teman-teman. Oke ya. Udah siap? Bismillah, kita lanjut. Nih, kalau silogisme kondisional itu pakai jika maka. Kalau tadi itu kan nggak ada tanda panah ya. Nggak ada tanda panah, dia cuma pakai strip doang. Nah, kalau di silogisme kondisional pakai tanda panah. Tanda panah ini cara bacanya adalah jika maka. Contohnya ini cara bacanya jika P maka Q. Kemudian di bawahnya jika Q maka R. Gimana contohnya gitu ya? Contohnya ini ya, kalimat pertama atau biasanya kita sebut premis. Premis pertama, jika bangkit bekerja, ia akan kaya. Nih, kalau pakai jika maka, tandanya itu bukan lagi kata, tapi udah kalimat, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu itu ini udah bukan lagi ini ya kalimat, tapi dia itu adalah kalim. Jadi ada frasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu it's already phrase. Jika bangkit bekerja itu adalah P. Ya, kalimat pertama. Kemudian ia akan kaya. Ia akan kaya ini kita tandai dengan ki. Tuh. Jika bangkit bekerja itu P, ia akan kaya itu ki. Kalimat kedua, ini ya, premis kedua. Jika ia kaya, ia akan rajin sedekah. Nih, jika Berarti ki, ini maka R. Kesimpulannya apa? Hampir sama dengan yang tadi ya. Yang sama kita hilangkan. Nih, yang sama adalah ki ya. Yang sama itu ia akan kaya, ia akan kaya. Kita langsung turunin. Kalau yang jika maka, premis pertama dulu baru premis kedua. Nah, premis pertamanya apa? Jika bangkit bekerja, ia rajin sedekah. Gini cara mainnya. Oke, sekarang kita coba contohin ya, gini. Misalkan, jika saya belajar, saya akan lulus BIB. Tuh, premis pertama ya. Jika saya belajar, saya akan lulus BIB. Premis kedua, jika saya lulus BIB, saya nazar bla 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 bla. Berarti kesimpulannya apa, teman-teman? Jika saya belajar, Jika saya belajar, nadar, saya bla, bla, bla. nadar bla 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 bla. mendapatkan bla bla bla. Nah, sederhana. Kalau yang sederhana udah bisa dipahamin, kita kayaknya bisa lanjut ke materi yang agak ini ya. Bentar, kenapa? Nah, ini. Jadi tadi itu pakai jika maka. Sekarang nggak yang pakai jika maka, cuma yang atasnya doang. Ini kalau namanya ponens dan tolens. Oke, di sini karena teman-teman itu belajarnya singkat, kita nggak perlu ngafalin ini modus apa, ini cara berpikirin namanya apa. Kita coba hafalin cara mainnya aja ya. Ini, jika P, maka Q. Terus premis keduanya P. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Q. Kemudian kalau jika P, maka Q, premis kedua itu negasi Q. Berarti kesimpulannya negasi P. Contoh yang pertama, ini ya. Contoh yang pertama. Jika saya belajar, saya lulus BIP. Itu premis pertama. Premis keduanya saya belajar. Berarti kesimpulannya apa? Saya lulus BIB. Saya lulus BIP. Saya Nah, lulus PIP. oke. Yang kedua, jika saya belajar, saya lulus BIP. Premis duanya, saya tidak lulus BIP. Berarti Saya kesimpulannya apa? tidak belajar. Saya tidak Saya tidak belajar. belajar. Oke, nah ini cara main basicnya ya. Kita mulai dari basicnya dulu, baru kita mulai yang agak dikombinasiin sama yang lainnya. Bentar, ini kok ada tanda X ini, minta tolong dihapus ya. Kayaknya tadi ada yang kepencet deh. Nah, ini nih. Jadi beberapa soal silogisme atau verbal logis itu ada juga yang jebakan. Jadi sebenarnya itu tidak dapat disimpulkan. Biasanya tidak dapat disimpulkan ini jadi opsi E, tapi nggak di semua soal, cuma beberapa soal aja. Yang nggak bisa disimpulkan itu seperti ini.
Jika P maka Q, premis keduanya Q. Ini nggak bisa disimpulkan. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, jika P maka Q. Jika saya belajar, maka saya lulus BIP. Nah, terus yang premis kedua saya lulus BIP. Apakah itu bisa disimpulkan saya belajar? Enggak. Tidak. Karena bisa juga lulus BIP-nya mungkin karena bejo aja. Nah, jadi di sini kalau yang muncul itu adalah kalimat kedua, gitu ya, atau frasa kedua, maka tidak dapat disimpulkan. Nah, jadi kalau frasa kedua ki kayak gini, maka tidak dapat disimpulkan. Tapi kalau negasi ki bisa disimpulkan. Tadi masih ingat kalau jika P maka ki, kemudian kalimat kedua negasi ki, kesimpulannya apa? Negasi P. Negasi P. Nice. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua yang tidak bisa disimpulkan juga. Jika P maka Q. Nih, jika P maka Q. Kalau tadi, jika P maka Q, premis keduanya P bisa disimpulkan, yaitu Q. Tapi kalau kayak gini, jika P maka Q, premis keduanya negasi P. Ini nggak bisa disimpulkan. Gitu. Jika P maka Q, kalau kita belajar, kita lulus BIP. Terus premis keduanya kita nggak belajar. Apakah artinya kita nggak lulus BIP? Nggak bisa disimpulkan juga gitu ya. Karena lagi-lagi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini ya yang perlu diingat ya. Kalau jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Kalau jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, buat ini ya, biar teman-teman bisa bisa lebih dalam lagi, kita next level ya, kita naik lagi. Jadi ini, kalau yang soal-soal tadi itu soal tipe gampang. Kalau ini adalah soal tipe sedang sampai advance. Jadi nanti kita nggak lagi pakai dua premis, tapi pakai tiga premis. Kemudian kita pakai kuantor. Masih ingat ya, kuantor tadi itu ada semua, ada beberapa. Kemudian kita pakai ekuivalensi. Nah, ini nih, yang mungkin teman-teman itu butuh dihafal. Tapi tenang aja, ekuivalensi ini cuma butuh menghafal dua rumus aja. Gitu ya. Yuk, kita mikir lagi dan lebih dalam mikirnya. Nih, eh, kalau silogisme yang seperti ini, oke, nah kalau silogisme yang seperti ini, yang pakai tiga premis, maka kita selesaikan dulu premis awalnya. Gitu ya. Jadi kalau ada tiga premis, kita selesaikan dulu premis pertama dan premis kedua, baru kita masukin ke premis ketiga. Contohnya seperti ini. Jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Kesimpulannya apa? Jika P maka Jika P maka R. Ya, jadi kita hilang Q-nya dulu dari dua premis awal. Kemudian kesimpulan sementara ini kita gabungkan dengan premis ketiga, yaitu jika R maka S. Nah, ini kan sama nih, R-nya sama, kita coret R-nya. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka Maka S. KS. contohnya ini ya, contohnya di bawah ya. Jika Akmal fans MU, dia akan nonton MU. Jika ia nonton MU sering menang. Kalimat ketiga, jika MU sering menang, ia akan senang. Nah, cara ngerjainnya, kita selesaikan dulu dua premis awal. Apa kesimpulan sementara dari dua premis awal? Jika Akmal fans MU, maka MU MU Sering menang. menang. Oke, nah dari situ kita gabungkan dengan premis ketiga. Jika MU sering menang, ia akan senang. Senang. Kesimpulannya baru kita gabungkan ya. Jika Akmal fans MU, ia akan Iya, Ia akan senang. Oke, sekarang gini. Ini ya, buat latihan. Ini aku tulisin nih. Ini contoh ya.
Nih, ada 3 premis. Yuk, kita kerjakan bareng-bareng. Kita selesaikan 2 premis pertama nih. Jika P maka Q, kemudian negasi Q. Kesimpulannya apa? Negasi P. Negasi P. Negasi P. Negasi Oke. Terus di sini ada negasi P maka R. Kesimpulannya apa? Negasi P maka R. Nah, kalau gitu nggak bisa Gak bisa disimpulin. disimpulkan karena nggak ada lagi ininya, nggak ada logika yang nyambung. Tapi kalau kayak gini, nih ya, tapi kalau kayak gini, misalkan nih, premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, premis ketiga negasi R. Kesimpulannya apa teman-teman? Negasi P. P maka negasi R. KP Oke. adalah R. Oke, Negasi nah, P. Artinya negasi R. nah masih ada 2 kubu nih. Nah, kita bantu teman-teman yang belum ini ya, belum terlalu nangkep ya. Gak apa, kita pelan-pelan aja. Nih, eh, nih, dari premis pertama dengan premis kedua, ya, jika P maka Q, jika Q maka R, kita simpulin dulu sementara. Kesimpulan sementaranya apa? Jika P maka R. Nah, dari kesimpulan sementara ini baru kita gabung dengan premis selanjutnya. Jika P maka R terus negasi R, kesimpulannya apa? Negasi P. Negasi P, exactly. So, the conclusion ini ya, kesimpulannya apa dari 3 premis ini? Kesimpulannya adalah negasi negasi R. Negasi P, Pak. Gitu cara mainnya. Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Bisa, Kak. Ya. Ya bisa ya, gampang kok gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita kita udah bahas tentang 3 premis, sekarang kita coba pakai kuantor. Nih, tadi kita udah bahas bentar. Gini. Nih ya. Nih. Contoh soalnya, sekarang kita latihan buat ngasih tanda. Jika semua orang punya pasangan, semua orang bucin. Kemudian premis keduanya, beberapa orang tidak bucin. Coba yang premis pertama ini tandanya apa? Semua tandanya A A terbalik. terbalik. Oke, ini semua itu A terbalik. Kemudian orang punya pasangan ini apa? P. S terbalik. E. Terbalik. Sem- S. Nah, ini nih ya. Jadi kalau yang tadi kita belajar di awal itu kan nggak ada jika makanya. Kalau nggak ada jika makanya, kita pakai P sama S. Tapi kalau ada jika maka, kita pakai terserah mau apa aja. Mau P, Q, R, mau A, B, C, terserah sebenarnya ya. Nah, jika semua orang punya pasangan, jika semua P, semua orang bucin, semua Q. Nah, ini kalimat keduanya beberapa orang tidak bucin. Nih, ya, bentar. Ini ku pinjem dulu. Ini gambarnya ku hapus dulu ya. Nah, di sini kalimat pertama. Kalimat pertama apa? Jika semua orang punya Jika semua orang pasangan, punya pasangan, itu apa? Jika A semua P, terbalik. P. maka, aduh, mana panahnya ini ya? Bentar ya. Lagi nyari panah nih. C, oke, nice. Oh, bukan di sini. Oh, ini. Jika semua P, maka semua Q. Ini ya, jadi agak susah ya mau A kebalik. Jadi di sini ku tulis A biasa ya. Ini AP maka AQ. Nah, terus yang di sini, yang premis kedua, beberapa orang tidak bucin. Tidak bucin itu apa? Negasi. Negasi Q. Nah, ini ya. Tadi kan kita tahu jika P maka Q. Ini ya. Tadi kita tahu ini rumus awalnya
Kalau nggak pakai kuantor ini ya, kalau nggak pakai kuantor, kayak gini. Nih, kalau nggak pakai kuantor sederhana. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q. Maka kesimpulannya negasi P. Tapi kalau pakai kuantor, kita harus lihat nggak cuma Q-nya doang, tapi kuantornya kita lihat juga. Di atasnya ini AQ. Nah, kita lihat, apakah beberapa negasi Q ini adalah negasi dari AQ? Coba dijawab teman-teman. Apakah beberapa negasi Q itu adalah negasi dari AQ? Iya. Iya. Nah, karena ini Iya. nih ya, kita coba lihat di sini. Nih, negasi dari AP itu beberapa negasi P. Ingat ya, negasi dari AP berarti yang dinegasiin dua-duanya. Yang kita, apa ya, kita negatifkan dua-duanya. Nah, jadi negasi dari AP itu sama dengan E negasi P. Negasi dari semua P sama dengan beberapa negasi P. Di sini. Nah, sekarang kita coba lihat premis keduanya. Apakah beberapa negasi Q ini adalah negasi dari Aki? Jawabannya iya. Tuh. Nah, berarti kalau gitu, bisa nggak kita masukin ke rumus yang ini? Tidak. Loh, tidak apa bisa? Oh, Bisa ya, bisa. teman-teman ya. Oke, sorry. Penjelasanku terlalu cepat nggak? Ya. Coba, Sedang, coba sedang. aku ini ya, coba aku pelan Tidak. ya. Oke, sorry teman-teman ya, terutama yang baru S1 kayaknya terlalu penjelasanku ya. Nah, gini. Ini ya. Di sini, ini adalah rumus awalnya yang nggak pakai kuantor. Nih ya, ini adalah rumus awalnya yang nggak pakai kuantor. Sekarang kita ambil rumus yang pakai kuantor. Kuantor itu tadi semua sama beberapa ya, itu adalah kuantor. Nah, di sini kita sandingkan ya, ini rumus awal, ini rumus yang pakai kuantor. Nah, sekarang gini, tadi kan kita udah sama-sama kasih tanda ya dari contoh soal ini. Jika semua orang punya pasangan, oh itu AP, gitu ya. Semua orang punya pasangan, berarti semua itu A, orang punya pasangan itu P. Kemudian koma, semua orang bucin. Ini kan pakainya jika maka pakai tanda panah kayak gini. Jika semua orang punya pasangan, jika semua P, maka semua Q, semua orang bucin. Kemudian premis keduanya, beberapa orang tidak bucin. Nah, apakah ini ya? Nih, di atasnya jika P maka AQ, di bawahnya beberapa negasi Q. Pertanyaannya, apakah beberapa negasi Q itu adalah negasi dari AQ? Iya. Iya. Kenapa? Karena ini. Ya. Kalau negasi dari AP atau negasi dari AQ itu sama dengan E negasi P. E negasi Q. Nah, ini kita lihat E negasi Q. Oh, berarti ini adalah negasi dari ini bagian kedua dari premis pertama. Nah, kalau kayak gitu, maka memenuhi rumus yang ada di sini. Jika P, maka Q, kemudian negasi Q. Maka kesimpulannya apa, teman-teman? Negasi P. Negasi P. Nah, tapi ingat, P-nya di sini nggak sendirian. Tadi dia punya pasangan ya, dia punya A, dia punya semua. Maka negasi dari semua orang punya pasangan apa? Beberapa. Beberapa orang Berapa orang Orang tidak Tidak. punya Tidak punya pasangan. pasangan. tidak punya pasangan? exactly. Jadi ini ya, ini. Beberapa orang, nih ya, yang kita lihat beberapa orang adalah negasi dari A-nya, dari semuanya. Terus tidak punya pasangan adalah negasi dari P-nya. Jadi negasi P itu ini sorry, semua P kalau dinegasikan itu menjadi beberapa negasi P. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Bisa. Kak, aku mau nanya. Boleh, Jadi aku tuh agak di pas bagian ini nih mulai agak pusing pakai rumus PQ dan lain sebagainya. Tapi aku memahaminya itu
dari tadi beberapa catatan Kak Akmal di awal. Misal nih, kalau aku ngelihat kesimpulan beberapa, karena pertama ada semua orang dan beberapa kan pasti kesimpulannya beberapa. Jadi itu pertama. Lalu kedua, orang tidak punya pasangan. Nah, tidak punya pasangan ini karena melihat di premis pertama itu yang sama tuh kan bucin. Berarti cari yang beda nih. Oh, yang beda tuh pasangan. Tapi yang pasangan ini kan punya pasangan. Nah, karena premis keduanya adalah tidak negasi, jadi memang seharusnya kesimpulannya negasi. Itu masuk akal nggak kalau misalnya cara cara pemahamanku begitu? Oke, nah ini nih ada yang pemikirannya udah ini ya, udah lebih dulu gitu. Nah, jadi kayak kita belajar matematika, di awal kita diajarin cara biasanya, cara normalnya. Baru kemudian guru matematika kita ngajarin cara cepatnya. Nah, ini adalah cara normalnya gitu ya, cara berpikir normalnya, cara basicnya. Cara cepatnya ada gitu. Cara cepatnya gimana? Kita turunin yang ini ya, kita turunin yang nggak sama. Nih, kita lihat nih di sini kita yang sama, sorry. Yang sama kita ini ya bold aja ya. Semua orang bucin ini. Orang bucin, orang bucin. Nah, ini yang sama. Berarti kita turunin yang apa? Kita turunin yang nggak sama. Ini semua sama beberapa. Semua sama beberapa jadinya apa, teman-teman? Beberapa. Beberapa. Oke, Berapa? beberapa. Ini ada orang punya pasangan sama ada tidak. Kita gabungin. Jadi beberapa tidak punya pasangan. Ini cara cepatnya. Bisa dipahamin? Bisa. Kak, Oke. makasih Kak. Terserah teman-teman mau pakai cara normalnya, cara yang kayak gini ya. Jadi ingat-ingat rumus awalnya atau bisa pakai cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Kita cari yang sama, kita hilangkan, kita eliminasi, yang nggak sama baru kita turunkan. Oke, gitu ya. Bisa dipahamin teman-teman? Mudah-mudahan yang baru join Bisa. juga bisa dipahamin ya. Oke. Nah, barusan tadi kayaknya ada yang mau nanya deh. Ada Samsung A tadi mau nanya. Gimana Kak? Jadi nanya? Oke, sepertinya udah lumayan jelas ya. Nah, sekarang kita ini ya, kita coba yang ketiga yaitu ekivalensi. Kita tiga premis udah belajar, penggunaan kuantor juga udah belajar, baru sekarang kita mulai ekuivalensi. Nah, ini kita coba baca bareng ini ya, kita coba hafalin bareng-bareng karena cuma dua rumus aja yang perlu dihafal di sini. Nih, jika P maka Q, ya, P maka Q itu ekuivalen dengan dua-duanya dibalik dan dua-duanya dikasih negasi. Ini yang perlu dihafalin pertama. Jika P maka Q itu sama dengan negasi Q maka negasi P. Nah, P-nya di awal berubah di belakang, Q-nya di belakang berubah di awal dan dua-duanya dikasih negasi. Nah, sekarang kita coba kasih contoh ya. Ini, jika saya makan, maka saya kenyang. Itu ekuivalen dengan apa, teman-teman? Jika saya tidak kenyang, Saya berarti kenyang. saya Saya tidak Saya makan. tidak makan. Ya, exactly. Jika saya tidak kenyang, maka saya tidak. makan. Oke, itu ya. Ini adalah rumus ekuivalensi yang pertama. Yang kedua, nah ini nih yang agak repot nih, karena kayaknya agak susah buat dibayangin ya. Jadi kalau gitu nggak apa-apa, kita hafalin dulu aja ya. Ekuivalensi yang kedua, nih dari P maka Q, jika P maka Q dirubah menjadi negasi P atau Q. Nah, atau ini ya, ini yang kayak angka 5 Romawi atau kayak angka 7 Arab, itu cara bacanya atau ya. Negasi P atau Q. Nah, masih pakai contoh yang sama. Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika saya tidak Jika makan, saya tidak makan, saya Kenyang. kenyang. Nah, ini ya, hati-hati teman-teman, hati-hati. Nah, ini tandanya bukan jika maka ya, tapi ini tandanya atau. Jadi, jika saya makan, maka saya kenyang, setara dengan saya tidak makan atau saya kenyang. Saya kenyang. ah, Nah, ini yang agak ribet juga ya.
Dan ini aku masih ingat betul dulu pas waktu TBS-nya LPDP itu aku dapat gini. Hari ini tidak hujan atau saya membawa payung gitu. Itu masih ingat benar karena wah, ini nih yang dulu ku pelajarin gitu. Hari ini tidak hari ini tidak hujan atau saya membawa payung. Berarti kalau kita rubah jadi bentuk P maka Q gimana barusan? Jika hari ini hujan, Jika hari ini hujan, maka saya Maka membawa saya payung. membawa payung. Bawa payung. Oke, kongres teman-teman ini ya. Jadi kalau yang ekuivalensi ini emang agak tricky. Jadi silakan teman-teman dihafalin ya. Jadi nggak cuma dipahamin, dihafalin juga. Jadi jangan cuma hafalin alfiah ya, tapi hafalin yang ini juga. Jika P maka Q ekuivalensi dengan 2. Either dengan jika Q maka negasi P, jika negasi Q maka negasi P, atau ekuivalen dengan negasi P atau Q. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diingat-ingat. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nih di page ke-18. Oke. Ini masih belum bisa dihapus ya, yang X ini ya. Nggak apa-apa, seenggaknya masih tetap terbaca. Nih, premis pertama, jika semua orang bucin, maka banyak yang beli coklat. Premis kedua, jika banyak yang beli coklat, maka beberapa penjual coklat kaya. Nah, ini ada 2 premis di sini nih. Silahkan teman-teman dicari. Kesimpulannya apa? Yuk, yang udah tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, tulis di kolom komentar aja ya. Jangan bersuara dulu. Kita coba tunggu yang lainnya juga. Oke, udah ada beberapa yang mulai menjawab ya. Nah, ini kayaknya bosen ya teman-teman ya kalau misalkan Kak Akmal doang yang dari tadi ngomong. Nah, sekarang kita coba dengerin. Yuk, siapa yang mau jadi volunteer buat menjelaskan gimana cara mencari jawabannya? Oke, yuk, siapa nggak apa, tinggal ini aja, langsung on mic aja. Silahkan dijelaskan gimana cara mencari jawabannya. Oh, jawabannya bener semua nih teman-teman nih. Oke, ini yakin nih nggak ada yang mau nyoba jelasin? Itu rumus pertama, Kak. Oke, nah coba jika semua orang bucin banyak yang beli coklat, ini diganti dengan apa? P Jika P, maka Q. Oke, premis kedua. Jika Oke, ini aku bantu ya. Kaki, Jika Q, Jika Q maka negasi. jika Q maka R. Oke, jika Q maka R. Kak, izin tadi yang katanya sama-sama itu dihilangkan kan? Ah, Berarti kesimpulannya jika beberapa orang bucin, maka penjual coklat kaya. Iya, memang. Sebenarnya kesimpulannya seperti itu ini ya. Kita taruh di atas. Nih, kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Bentar, sebenarnya kalau kesimpulan itu tandanya ada titik 3, tapi nggak ada. Ya udah gini aja, titik 3. Ini ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Berarti kesimpulannya apa? Jika P maka R. Nah, ingat P-nya tadi ada semua-semuanya ya. Nih, di atas. Jika semua, oh, berarti pakai A. Yang di bawah beberapa, oh berarti pakai E. Nih, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jika semua orang bucin, maka beberapa penjual coklat kaya. Ini adalah kesimpulannya. Tapi, masalahnya ada nggak A, B, C, D? Ada nggak pilihan kayak gitu? Jika semua orang bucin, maka beberapa... Ada. Ya. Oh, berarti Ya. kalau nggak ada, kita ekuivalensi. Nah, ini adalah tantangannya. Coba, masih ingat ya tadi ya, kalau ekuivalensi itu seperti apa? Jika P maka Q, Dibalik. maka Dibalik ya. negasi negasi Q, Q, negasi P. Oke, berarti kalau gitu ini ya, kita negasiin semuanya. Bentar.
Kita negasiin AP sama ER. Oke, jadi apa negasi AP dari negasi ER? Kita negasiin satu-satu. Negasinya A apa, teman-teman? E. Negasinya P apa? Negasi P. Negasi Oke, terus nih negasinya E apa? A. 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 Oke, negasinya R apa? Negasi Negasi R. R. Negasi R. Oke, oh sorry sorry. Nah ini ya, pas waktu di belajar lagi, oh ternyata nih, sorry, ini ada yang keliru ya. Nih, bentar, salah 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 salah. Nah gini ya teman-teman ya, cara menegasikannya. Oh sorry, ini udah jika A ya, caranya bukan gini. Bentar, kita hapus dulu ya. Nih, caranya adalah kita balik dan kita negasikan. Kita negasiin E sama R. Kemudian kita negasiin apa? Kita negasiin A sama P. Ini yang aku maksud ya. Jadi yang awal kita kasih ke belakang, yang belakang kita kasih ke depan. Nah, sekarang baru kita turunin. Negasi dari ER apa teman-teman? Negasi A ER, negasi R. iya A A AP. negasi R. R. Negasi Nah, R. terus lanjut. Negasi dari AP apa? E A. E negasi P. negasi P. Negasi Negasi R. B P. negasi P. P. Nah, ada nggak yang kayak gini? A negasi R, E negasi P. Ada nggak? D. Ada. Ah, itu yang D. Oke, nah sekarang kita E. coba cek ya. Teman-teman semuanya sudah pada paham? Atau ada yang perlu diulang lagi penjelasan barusan? Coba Kak pakai cara yang gampang, Pakai cara yang gampang. yang enggak Oh, pusing pakai yang rumus itu. oke. Nah, ini ya. Sebenarnya ini udah cara. Oke, kita coba ini ya. Jadi emang ini ada agak susahnya itu karena ada ininya Kak. Udah apa namanya? Ada ekuivalensi. Ini ya. Nih, gini. Jadi kenapa perlu diekuivalensi? Karena ternyata pas waktu kita cari normal itu nggak ada jawabannya. Problemnya di situ. Ini ya. Nih, kalau di sini paham ya Kak ya. Jadi jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya jika P maka R. Dan semua beberapanya kita turunin bareng-bareng. Semuanya A, beberapanya E. Tapi masalahnya nggak ada nih opsi yang jika semua P maka beberapa R. Ini nggak ada di sini. Berarti kalau kayak gitu, kita cari opsi yang lainnya. Apa opsi yang lainnya? Kita ekuivalensi. Nah, ekuivalensi itu yang mana? Ini slide sebelumnya. Oke, jadi kalau misalkan masih agak terkendala di sini, berarti teman-teman ini ya, berarti teman-teman butuh belajar lebih dalam lagi, ya butuh diingat-ingat lagi. Kita cukup ingat-ingat dua ini ya. Kalau ekuivalen itu dari P maka Q, jadi negasi Q maka negasi P. Ini yang pertama. Yang awal kita taruh di belakang dinegasikan, yang belakang kita taruh di depan dinegasikan. Gitu. Nah, dari sini Kalau pendekatannya dengan mafhum mukhalafah dan muwafaqah gimana, Kak? oke boleh. Boleh pakai mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Tapi gini, ini ya, nggak semua orang udah belajar usul fikih, nggak semua orang udah belajar mantik. Nah, jadi kita kalau di sini tuh pakai silogisme ini ya. Sebenarnya silogisme ini adalah ilmu yang tua banget karena silogisme itu yang ngajar adalah Aristoteles dan juga Socrates. Dan ini adalah caranya Aristoteles dan itu beberapa tahun, ratusan tahun sebelum Masehi. Dan kalau ilmu mantik itu kan sekitar 1400-an Masehi. Jadi yang mau pakai mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah bagus karena kita udah dapat ilmunya dulu. Nah, tapi kalau kita ngajarin tentang mafhum mukhalafah dan juga mafhum muwafaqah, terutama ke teman-teman yang baru lulus aliyah atau yang mungkin dulu mondoknya itu di pondok modern, kayaknya agak susah. Makanya aku pilih ngajarin pakai pendekatan Aristoteles.
Gitu ya. Nah, mungkin di lain waktu kalau kita mau memperdalam ilmu usul fikih juga bisa. Kita mau memperdalam ilmu mantik juga bisa. Gitu ya. Bisa pakai pendekatan apapun itu. Kak, berarti Nah, di dalam satu soal itu bisa mengandung silogisme dan kuantor ya. Jadi, misal nih kita mau jawabin dari contoh nih ada A, B, C, D. Di kesimpulan kan kita harus milih satu nih. Nah, berarti kita coba cari jawaban di silogisme dan kuantor dulu ya. Kalau udah mentok baru di ekuivalen gitu. iya gitu. Karena sebenarnya normalnya itu kan cuma silogisme aja. Nggak ada kuantor, nggak ada ekuivalen. Itu yang basic-basic. Nah, kalau udah ada kuantor, udah ada ekuivalen, maka itu yang namanya udah levelnya advance atau medium. Nah, sekarang kita coba ulang lagi ya di sini ya, tentang ekivalensi. Nah, kesimpulannya adalah AP maka ER. Semua P maka semua ER. Ini nggak ada, maka kita ekuivalensikan. Ekuivalensinya gimana? Ekuivalensi yang pertama, kita rubah urutannya, kemudian kita negasikan. Nah, di sini ER kita taruh di depan, kita kasih negasi. Dinegasi. Kemudian AP yang di depan kita taruh di belakang, dikasih negasi. Nah, baru dimasukin satu-satu. Negasi dari E, oh itu A. Negasi dari R, itu negasi R. Maka ini negasi dari A itu E, negasi dari B, negasi P. Negasi P. Nah, berarti nggak ada ini yang AP maka ER, maka gini, A negasi R, maka E negasi P. Jadi jawabannya adalah yang opsi D. Gitu, teman-teman. D. Oke, tadi Bu siapa yang nanya ya? Udah bisa terjawab ya? Aku udah Kak, makasih. Oke. Nah, Izin nanya, sekarang, Kak. gimana? Kalau silogisme kategoris kan dalam mantiknya nanti di kias iktironi ya. Terus kalau yang ekuivalensi itu masuknya apa, Mas? Nah, jadi Akas, jujur dulu, masuknya ke uh, akas. kenapa? Masuknya ke akas. Oh, aks mustawi Mustafa, ya. Ya, akas Mustafa. mustawi. Wal aksu qalbu Oh, wujud oke. ilmu. Terima Oke, kasih, terima kasih. ya. Jadi Oke, pendekatan bisa pakai usul fikih gitu ya, atau bisa mantik, pakai mantik. mantik juga, sulamul munawwarah. Nah, dulu saya nggak sampai belajar mantik karena mondoknya cuma 3 tahun, jadi kurang dalam, gitu ya. Nah, Kayaknya sekarang, lebih gampang menggunakan usul fikih tadi ya, kalau untuk silogisme. Untuk oke, kita-kita monggo. mungkin ya. Nah, jadi buat Ya, teman-teman kalau yang basicnya kita. udah belajar dari pesantren, silakan menggunakan apa ya, mafhum mukhalafah, silakan menggunakan mafhum muwafaqah gitu. Basic kitab bisa. Nah, ah. Coba Nah, barangkali dijelaskan dengan yang tadi mungkin di yang muwafaqah dengan mukhalafah. Kayaknya lebih mudah pakai itu barangkali jadi opsi gitu buat teman-teman. Kalau memang yang ekuivalen itu agak ruwet mungkin ada yang oke. bisa Nah, Nanti kita buka forumnya untuk yang kitab. oke gitu ya. Jadi nanti biar bisa menyeluruh, biar bisa yang teman-teman yang basicnya dari kitab kuning silahkan nanti bikin forum sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita bakal mulai Kak, izin yang bertanya, di Kak. bagian verbal analitis. Gimana? Mau bertanya tentang yang atau tadi, Kak, gimana? Oh, oke. Nah, di sini nih ya, kalau atau nih, kalau pakai atau dia urutannya sama, cuman yang di awal dikasih ekuivalen. Kemudian V ini itu atau. Misalkan ya, yang contoh yang tadi nih, yang contoh yang barusan, jika AP maka ER. Ini kita coba ekuivalensi dengan cara lainnya, ya. Ekuivalensinya gimana? Kita turunin. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita turunin ya. Tadi rumusnya jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q. Jadi kita ganti seperti ini. Yang pertama kita kasih negasi.
Nah, caranya gimana? Caranya kita masukkan di sini ya. Negasi dari A itu sama dengan E. Kemudian negasi dari P itu negasi P. Ini. Oke, nggak apa-apa Kak, karena ini ya, nih, jika A maka jika AP maka ER itu ekuivalen dengan E negasi P atau ER. Jadi gimana cara bacanya? E itu tadi apa? Beberapa. Kalau Beberapa. negasi P itu apa? P tadi adalah bucin, ya. Berarti Hmm, kalau negasi P tidak bucin. tidak bucin. Tidak Nice. bucin. Oke, terus Atau sekarang gini. oh, ER. E itu apa? Beberapa. Ah, Beberapa. R itu apa? Penjual coklat. penjual. Penjual coklat. Penjual Iya. coklat. Kaya. Berarti apa kesimpulannya? Beberapa orang tidak bucin atau Beberapa Atau orang tidak bucin atau Atau penjual beberapa coklat. penjual coklat kaya. Beberapa Penjual coklat kaya. iya. Tuh. Itu ya. Bisa dipahamin teman-teman di sini di bagian verbal logis. Bisa. Ah, Kayak gitu ya. Dan nanti teman-teman mau kuliah dimanapun, mau kuliah di Indonesia, di Timur Tengah, ataupun di Barat juga, silogisme ini adalah materi dasar yang perlu kita kuasai. Tuh, jadi kita boleh belajar mantik, tapi kita harus belajar juga tentang silogisme. Kenapa? Karena ya kita harus seimbangin antara ilmu yang kita dapatkan di pesantren dengan ilmu nanti yang kita bakal pakai di perkuliahan. Itu ya. And that's what I also got when I was having my master's degree. Dan juga teman-teman yang, apalagi yang mau PhD ya, ini insya Allah kalau silogisme ini udah hal yang gampang banget. Oke, nah, oke bentar ini ada istilah. Oke, nah ini ya. Sekarang kita lanjut mulai di bagian verbal analitis. Nah, ini yang agak menantang karena butuh, bentar ya teman-teman ya, angkat telepon dulu. Halo, masih di fakultas? Ya, nanti langsung ke dalam aja ya. Kayaknya masih sampai jam 11 deh atau jam 10. Oke. Oke, sorry teman-teman, ada kendala. Nah, sekarang kita coba latihan dulu ya. Apakah benar-benar udah bisa dipahamin atau masih butuh diulang lagi atau bisa langsung ya. Nah, ini silahkan teman-teman scan barcode-nya ya. Oke, nah silahkan teman-teman di scan barcode-nya. Dan kita bakal lihat apakah sudah 100% yang paham atau kayak gimana. Silakan di-scan barcode-nya menggunakan HP masing-masing. Ini ada dua premis. Premis pertama, semua mahasiswa beasiswa BIB aktif dalam kegiatan organisasi. Premis kedua, beberapa beasiswa BIB adalah mahasiswa jurusan teknik. Nah, kesimpulannya apa kesimpulannya? B. Oke, caranya gampang ya. Yang sama, loh, oke, nggak apa-apa. Masih ada orang lain ternyata yang belum voting. Oke, silakan di voting dulu. Oke, nah caranya gini ya. Caranya kita cari yang sama, kemudian kita eliminasi yang sama. Kita lihat dari premis pertama sama premis kedua. Yang sama apa teman-teman?
Beasiswa BIB. Siswa Iya, Oh, beasiswa beasiswa BIB. BIB. beasiswa BIB-nya kita hilangkan, terus kita turunkan. Di sini itu kan nggak ada jika maka kita dahulukan premis kedua. Premis kedua apa yang nggak sama, yaitu mahasiswa jurusan teknik. Teknik. Nih, Teknik. Oke, kemudian ini ya, di sini adalah aktif dalam kegiatan organisasi. Jadi kita punya mahasiswa jurusan teknik, kita punya aktif dalam kegiatan organisasi. Kemudian semua ketemu beberapa jadinya apa? Beberapa. Berapa? Beberapa. Nah, jadi cara mainnya seperti itu ya. Semua ketemu beberapa jadi beberapa. Kemudian mahasiswa BIB kita coret karena sama. Terus di sini mahasiswa teknik ketemu kegiatan organisasi. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang B, teman-teman. Beberapa mahasiswa jurusan teknik aktif dalam kegiatan organisasi. Organisasi. Oke, yuk kita lanjut ke soal kedua. Oke, ini ya. Di sini udah ada beberapa yang jawab benar ya. Nih, semua pemain tim nasional Inggris di Manchester United wajib latihan pagi. Nah, sebenarnya cara ambil kesimpulan itu adalah dengan mengcombine-nya. Nah, di sini ini ya, jika pemain Manchester United, ini yang premis pertama. Premis keduanya, semua pemain tim nasional Inggris di Manchester United. Nah, kira-kira ini sama atau sedikit beda, teman-teman? Sedikit beda. Sedikit beda. Nah, kalau Silogisme sama kuantor. iya, kalau sedikit beda, ini ya, kalau sedikit beda, maka kita turunkan. Gitu. Jadi di sini nggak ada yang benar-benar kita eliminasi. Jadi kita combine. Sekarang gini ya, pemain Manchester United, terus di sini ada semua. Berarti ini, jika pemain Manchester United adalah pemain utama, maka ia wajib latihan pagi. Semua pemain tim nasional Inggris di Manchester United adalah pemain utama. Nah, ini ya. Yang benar-benar sama apa? Yang benar-benar sama adalah pemain utamanya. Jadi bukan Manchester United-nya. Jadi pemain utamanya kita coret. Nah, ini. Jika pemain Manchester United adalah pemain utama, maka ia wajib latihan pagi. Jika P, maka Q. Nah, di sini, semua pemain tim nasional Inggris di Manchester United adalah pemain utama. Ini SP atau PM. Nah, terserah teman-teman gimana nulisnya. Yang penting kita combine-nya gitu ya. Jadi di sini semua pemain tim nasional Inggris di Manchester United adalah pemain utama. Nah, adalah pemain utamanya kan sama. Kita hapus ini. Jadi tim nasional Inggris di Manchester United ini kita punya ya, tim nasional Inggris di Manchester United. Habis itu wajib latihan pagi. Kita turunin wajib latihan pagi. Jangan lupa kita ada kuantor semua, jadi semuanya juga ikut turun. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, ya, jadi cara mainnya adalah yang benar-benar sama kita eliminasi, yang nggak sama baru kita turunkan. Jangan lupa kuantornya dan juga jangan lupa gimana kan?
Oh, Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian verbal analytics. Di sini logikanya nggak cuma tentang kata-kata, tapi kita harus bisa memvisualisasikan. Kita coba nih ya, kita coba dengan latihan soal pertama. Oke, nah kayaknya teman-teman udah mulai advance, udah ada logikanya. Silakan teman-teman bisa nggak ini tuh dilogikakan atau divisualisasikan dengan pemikiran aja. Coba tanpa nulis-nulis. Nih, berdasarkan data tingkat kenyamanan 5 kota ini bla 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 bla. Oke, ternyata ada yang udah mulai pusing ya. Nah, ini. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng cara membantu gitu ya atau cara memvisualisasikan yang lebih mudah. Jadi kadang kalau kita pakai pikiran doang, ini kalau misalkan soalnya sederhana kayak nomor 3, ini bisa membayangkan. Sekarang kita coba soal yang selanjutnya di sini nih. Soal yang keempat, soal selanjutnya. Bisa nggak kita bayangkan doang tanpa ditulis? Coba ya, kita cek ya. Ini belum bahas benar salahnya ya. Oke, ini soal nomor 4. Silahkan teman-teman dicari jawabannya. Ketemu nggak? Nah ini ya, soal ini didedikasikan khusus untuk fans Real Madrid. Karena di musim ini nggak ada juara, pemainnya bapuk semua, jadi kita kasih nih ya pemain-pemain bintangnya di masa lalu. Oke, macam-macam. Ada D, ada C, ada A, ada E bahkan ya. Oh, macam-macam. Ada yang D nggak? Ada yang B nggak ini? A, C, E. Oke, ada A, ada C, ada E. Nah, ini ternyata mulai ya. Udah mulai eh, nggak sesuai. Udah mulai nggak sama nih. Oke. Nah, nanti kita bahas ya caranya. Ku ajarin. Sekarang yang kelima. Coba nih, teman-teman. Oh iya, sorry, aku agak lupa. Tadi kan udah aku kasih ya. Jadi kayaknya bisa nih kita langsung bahas ada cara ngerjainnya. Nih, jadi untuk memvisualisasikan pola itu sebenarnya tergantung soalnya ya. Ada yang soal tanya tentang posisi, ada soal yang tanya tentang urutan, ada soal yang suruh kita memvisualisasikan dalam kita disuruh bikin bangun ruang dalam pikiran kita gitu. Jadi ada soal yang tentang kubus, ada soal tentang balok. Jadi masing-masing sisinya itu ada ketentuannya dan nanti disuruh visualisasikan. Nah, ini kita bakal bantu teman-teman untuk menggunakan pola ataupun pattern yang berasal dari gambar 2D gitu ya. Bangun datar aja. Bisa dari lingkaran, arah, atau pakai tabel. Nah, tergantung. Kalau misalkan soal yang nomor 4 tadi tentang duduk melingkar, ya berarti pakai lingkaran. Kalau urutan, itu pakai arah panah. Boleh ke atas, boleh ke samping. Kalau yang soal terakhir, itu tentang pasangan ya. Jadi ada 5 orang, sorry, ada 4 orang, terus ada 5 pilihan. Itu nanti pakainya tabel. Nah, sekarang kita bahas ya caranya ya. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah teman-teman memahami. Nah, sorry. Kita dari yang awal dulu nih, yang gampang ya, dari nomor 3. Caranya, oh tenang aja, ini caranya gampang ya, caranya gampang. Kalau tadi pakai rumus, ini tentang logika-logikaan aja. Bentar, ini karena ada X, kita geser di sini aja. Nah, nih, abaikan X-nya ya guys ya, karena aku nggak bisa ngapus. Ini teman-teman tadi ada yang coret-coret. Nah, nomor 3, kita langsung fokus aja ke ini ya. Ada 5 kota. Gitu, ada B,
ada S, ada Y, ada J, ada M. Sekarang kita lihat satu persatu. Cara paling gampang ini ya, ini nanti gini, yang sebelah kiri ini adalah kemungkinan. Yang sebelah kanan ini adalah yang sudah pasti. Ini cara paling gampang adalah kita cari yang udah pasti dulu di sini nih. Kita lihat clue-nya. Pertama, Surabaya bukan yang pertama dan bukan terakhir. Ini masih belum pasti karena masih ada beberapa kemungkinan. Kedua, Yogyakarta dan Bandung bukan yang pertama. Ini juga masih belum pasti. Nah, ini nih yang ketiga yang udah pasti. Medan adalah yang terendah. Kita masukin Medan di sini. Oke, yuk teman-teman siap-siap on mic ya. Kira-kira ada lagi nggak kota yang sudah pasti? Nggak ada. Ada apa nggak ada? Bandung. Bandung urutan ketiga. Bandung. Jakarta pertama. Ada Bandung urutan ketiga. Dan ini sebenarnya Jakarta juga pasti. Jadi meskipun Jakarta tidak disebutkan, Jakarta ini sudah pasti. Kenapa? Karena sisa kota yang ada ya. Itu sisa kota yang ada itu kan Yogyakarta atau Surabaya. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Nggak mungkin Yogyakarta atau Surabaya itu di atas nomor satu. Jadi pasti nomor satu ini punyanya Jakarta. Iya. Nah, sekarang gini, kita cari hubungan antara Y sama S, Yogyakarta sama Surabaya. Apa hubungannya? Surabaya kurang diminati. Surabaya kurang Surabaya diminati. dibanding Bandung dan Jogja. Berarti Kalau gitu, Yogyakarta Hah? Bandung terus bagus. Iya, Yogyakarta ada di atasnya Surabaya, gini urutannya. Nah, jadi kalau masih kemungkinan kita taruh di kiri, kalau yang udah pasti baru kita taruh kanan. Nah, jadi teman-teman kalau pakai coret-coretan lebih enak ya. Pakainya panah langsung dikasih garis-garis-garis, urutannya seperti itu. Jadi yang masih kemungkinan ditaruh kiri, yang pasti di sebelah kanan. Soalnya gini, kota yang paling diminati keempat dan kedua. Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat Surabaya. Kedua apa kedua? Surabaya. Surabaya. Jakarta. Berarti jawaban Bandung. Berarti jawabannya A. iya. Nah, Yogyakarta. sekarang ya soal ini nih, yang mungkin buat beberapa teman-teman agak pusing ya. Nih, cara visualisasinya insya Allah nggak pusing ya. Kalau misalkan kita bayangkan doang kita pusing, tapi kalau kita gambar kayak gini insya Allah nggak pusing. Nih, kita pandu ya. Ada duduk melingkar. Loh, kok udah mulai pusing? Bentar. Tapi Kak Vicky Nurul Khalif barusan udah paham ya tentang cara panah ya? Oke, insya Allah udah paham ya. Bentar, ini kalau belum paham, belum kita pindah nih. Karena tadi yang pakai panah itu masih yang cenderung basic. Nah, kita coba lihat. Oke, ada yang masih belum paham juga ya. Nah, segini. Karena masih ada yang belum paham, kita coba ulangin sekali lagi. Gini ya, kita kan belajar bareng ya teman-teman ya. Kita nggak balapan dengan waktu. Kita balapan dengan pemahaman diri sendiri. Nih, ini ada 5 kota yang berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini tuh ibaratnya urutan pertama, sorry. Ini adalah urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, sama urutan kelima. Nah, cara paling gampang, kalau langsung kita masukin sesuai urutannya, dari atas dulu, dari kalimat pertama dulu, itu agak pusing. Kita cari langsung yang udah pasti-pasti aja. Nah, di sini yang udah pasti itu ada, ini nih, kita fokus ke sini ya. Medan adalah yang terendah. Berarti yang terendah itu urutan ke-5. Kita kasih gini. Nah, ada lagi yang pasti yaitu Bandung berada di urutan ketiga. Nih ya, Bandung berada di urutan ketiga. Ini Bandung. Berarti sisa apa kota yang belum masuk di sini? Ada 3 kota lainnya ya. Ada Jakarta, ada Yogyakarta, ada Bandung, ada Surabaya. Nah, kita yang belum pasti, kita taruh di samping. Jogja, Surabaya, Jakarta. Kita taruh di sini dulu nih.
Terus kita masukin satu-satu. Mungkin nggak Jakarta ada di urutan kedua sama urutan keempat? Mungkin. Enggak. Nggak mungkin, karena urutan kedua sama keempat udah di blocking. Apa yang blockingnya itu Surabaya sama Yogyakarta. Tahu Surabaya dari sama mana? Yogyakarta. Iya. Nih, tahu dari mana Surabaya sama Yogyakarta? Nggak mungkin di pertama di sini. Surabaya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Jadi nggak mungkin Surabaya urutan 1, nggak mungkin Surabaya urutan 5. Kemudian Yogyakarta dan Bandung bukan yang pertama. Jadi Jogja juga nggak mungkin yang pertama. Berarti siapa yang paling mungkin? Cuma satu, yaitu Jakarta. Jakarta. tinggal dua nih, tinggal Jogja sama Surabaya. Mau dimasukin di mana? Apakah Jogja kedua atau Jogja keempat? Kita lihat yang lainnya. Oh, ada nih Surabaya kurang diminati dibanding Bandung dan Jogja. Berarti kalau gitu lebih tinggi Surabaya, apa lebih tinggi Jogja? Lebih tinggi Jogja. Tinggi Jogja. Ya, Jogja lah, Jogja. Di Surabaya di sini. Oke, Kak, udah lengkap, Kak. Baru kita lihat soalnya. Kota yang paling diminati nomor keempat dan kedua apa? Nomor keempat yaitu Surabaya. Nomor kedua, Jakarta. Yogyakarta. Itu opsi A. Kak Akmal, berarti nanti pas tes itu kita bisa coret-coret kayak gini ya? Boleh. Emang di ini kita dibolehin buat bawa kertas putih kosong sama pulpen. Oke. Oke, tapi cuma boleh kertas ya, nggak boleh bawa iPad ya. iPad nggak boleh. Nah, ini teman-teman. Ini adalah cara yang pertama ya, yang cenderung basic ya, yaitu dengan menggunakan pola arah. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gimana M. Agung Ikhwan? Iwan bisa dipahami? Kak Vicky Nurul Khalifah bisa dipahami? Bisa. Oke, nice. Lanjut. Yang kedua, ini ya. Teman-teman, silakan minum kopi dulu, minum air putih dulu ya. Mudah-mudahan nggak pusing. Oke, teman-teman yang barusan coret-coret, minta tolong dihapus dulu ya. Yang penting nggak ganggu atau nggak menutupi soalnya. Nah, di sini soalnya nih. Sorry, gimana? Oke, nggak apa. Nih ya, ada 8 orang. Tahu dari mana 8? Karena ini pada acara ulang tahun Marcelo, berarti ada Marcelo 1, kemudian ada 7 orang lainnya. Nah, kalau kayak gini, nih ya, kita kan di sini nggak ada yang pasti ya, mana yang duduk di atas, mana yang duduk di bawah. Jadi ya udah kita langsung asal aja naruhnya. Di sini kita lihat Marcelo duduk berhadapan dengan Casillas. Kita ya udah taruh aja Marcelo di atas ini ya. Marcelo. Habis itu Casillas. Ini ya. Ke bawahan kayak gimana ini aja. Marcelo sama Casillas. Nih, yang pertama udah kita masukkan. Marcelo duduk berhadapan dengan Casillas. Kemudian, nih, jangan langsung kita urutin ya. Jangan langsung diurutin berdasarkan habis clue pertama, langsung clue kedua. Kita cari yang ada relate-nya dengan clue pertama. Nih, clue pertama ada Marcelo sama Casillas. Ada nggak di clue 2, 3, 4 yang berhubungan dengan Marcelo atau Casillas? Ozil. Yang keempat, Ronaldo. Ronaldo terpisah. Ya, Ronaldo terpisah dua kursi dari Casillas. Oke, let's say Ronaldo mau ditaruh di kiri atau di kanan, teman-teman? kiri. Di kiri aja ya. Oke, karena Ronaldo awalnya di sayap kiri ya. Nah, ini Ronaldo. Karena ada Ronaldo sama Ramos, Ronaldo dikasih RN. Nih, RN Ronaldo. Kemudian, nih ya, mana tadi? Keempat, Ronaldo terpisah dua kursi dari Casillas. Nah, baru yang lainnya. Kita udah punya Ronaldo, Marcelo, sama Casillas. Kita bisa yang lainnya. Nah, clue yang kedua ada hubungannya dengan Ronaldo nih di sini nih. Pepe duduk di antara Ronaldo dan Ramos. Berarti Ramos kira-kira di mana? Di sini atau di sini? Di kanan Di atas samping atau C. Casillas. Iya, di Samping sini kiri C. Di kiri. ini adalah Ramos. Berarti kalau gitu Pepe di mana? Di antara Ronaldo dan Ya. Ini adalah Ronaldo Pepe. sama Nah, kemudian apalagi yang bisa kita masukkan yaitu Ozil dan Ramos saling berhadapan. Berarti Ozil di mana, teman-teman?
Kanan bawah. Sebelahnya. Kanan Kanan bawah bawah. atau atas? Ayo, kanan bawah apa Kanan kanan atas? atas. Kanan Bawah. atas. Kanan atas, kanan Kanan atas. atas. Kanan Kanan atas. bawah, soalnya Kanan berhadapan. atas. Ini berhadapan. Kanan Bawah, atas. karena Kanan atas. bawah. Ini Bawah. Kanan bawah. yang perlu Karena diklarifikasi. berhadapan sama Ramos. Berhadapannya kanan atas. Kanan Atas. atas. Iya. Atas. Ini Kanan sekarang kita atas. lihat clue pertama. Kanan Clue atas. Marcelo duduk berhadapan dengan Casillas nih. Marcelo berhadapan dengan Casillas nih ya. Kita bayangkan kita lagi ada di round table, ada di duduk melingkar. Meja Kira-kira bundar. yang di depan kita, misalkan kita ada di posisinya Ramos, yang di depan kita itu di kanan atas atau kanan bawah? Kanan atas. Kanan atas. Kanan atas. Kanan atas. Nah, kita bayangkan kita lagi ada di round table ya. Kalau Kanan kanan atas. bawah mejanya peta. Oke. Nih Kalau ada. bawah harus nengok. Iya, nggak berhadapan. Itu sebenarnya sebelah tapi nggak sebelah banget gitu ya. Nah, Meja kita peta kalau bawah. udah nemu nih, udah nemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah nemu 6 pemain. Yang belum ketemu itu posisinya Bale, ini ya Gareth Bale sama Benzema. Ya udah Benzema. kalau gitu kita taruh sementara aja ini ya. Bale bisa di sini juga bisa Benzema. Di sini ini Benzema atau Bale. Karena kita belum tahu di mana. Nah, dari ini kita coba cari tahu ya. Yang A, Benzema duduk di antara Marcelo dan Ronaldo. Bener nggak Benzema antaranya Marcelo sama Ronaldo? Enggak. Enggak, A salah. Yang E, Pepe duduk berhadapan dengan Ozil. Pepe sama Ozil berhadapan nggak ini? Enggak. Enggak. Yang B, Bale sama Benzema duduk berhadapan. Berhadapan kan mereka? Enggak. Enggak. Pinggiran, sampingan. Kalau ini namanya sampingan atau bersebelah. Sebelahan. Nah, Bersebelahan. yang B, Ronaldo duduk seberang Casillas. Bener nggak Ronaldo di seberangnya Casillas? Betul. Enggak. Enggak seberang. Enggak. Banget ya. Naam. Kalau berseberangan itu ini ya, kalau berseberangan itu muwajihan gitu. Muwajihan di ainil jihad. Nah, jadi yang muwajihan itu M sama C. Kalau C sama N, Casillas sama Ronaldo itu nggak benar-benar berhadapan. Tidak. Nggak benar-benar berseberangan. Sekarang yang C, Bale berjarak 2 kursi dari Ronaldo. Apakah benar? Benar. 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 Iya. Nah. Itu kursinya Marcelo sama kursinya Ozil. Berarti kalau Ozil. mana yang benar Izin. Oh, I see. Ini ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Iya. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Sebenarnya ada banyak soal yang kayak gini yang bisa aku kasih. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi aku kasih cuma 3 soal aja ya. Nah, ini aku tanya dulu nih, karena udah 21.30, teman-teman mau lanjut atau mau udahan? Aku Mau lanjut. lanjut. Lanjut aja ya. Lanjut. Lanjut. Teman yang mau selesai belajar, Udah pulas, Akmal. Kak. Itu Ya, soal Besok aja, sela- Kak. itu soal selalu 7 gitu ya? Maksudnya nggak selalu 7. Jadi ini tuh sesuai. Nih ya, soalnya tadi ada 8 orang, ada Marcelo dan 7 teman lainnya. Nggak selalu 7. Nah, artinya kalau misalkan tempat duduknya itu ganjil, misalkan 7 orang atau 5 orang, itu nggak ada yang namanya duduk berhadapan. Gitu. Jadi yang duduk berhadapan itu kalau emang yang duduk adalah jumlah orangnya genap, bukan ganjil, Kak. oke. Oke, Oke. itu ya. Nah, tapi teman-teman kalau udah belajar ini jangan puas dulu, karena masih ada banyak sebenarnya ya tipe soalnya ya. Ada nanti suruh Oh iya. kubus, balok, dan lain-lain. Oke, aman Kak. Ini masih di ruang dosen. Ada dosen lainnya juga dari FH UNESA. Jadi insya Allah masih bisa. Oke, nah teman-teman yang ada kesibukan atau belajar ujian pondok, nggak apa-apa. Silakan undur diri dulu. Kita ini ya, barengin teman-teman yang mau lanjut belajar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang kelima, nih kita udah belajar lingkaran, kita udah belajar pola arah. Sekarang kita belajar pola tabel, teman-teman. Nih, ada berapa orang di sini? Ada
Ada 4. Ada Joko, ada Empat. Ujang, ada Ujang, Betty. Betty, Ertin. Oke. Oh, sekalipun sampai dini hari gas. Ini yang nggak gas saya ya, karena besok ada acara guys. Nah, ini. Kemudian kampusnya ada berapa kampusnya? Ada 5. Ada UCL, ada University College London, ada Harvard University, ada Oxford, ada Cambridge, sama ada MIT. Mitchell. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, ini ya ada pertanyaan nih dari Kak Aziza. Pertanyaannya bagus. Kak, bedanya berseberangan sama berhadapan apa? Jawabannya sama, gitu ya. Berseberangan, berhadapan itu sama. Tapi kalau bersebelahan, itu beda ya nih. Kalau Ronaldo sama kalau Ozil sama Ramos ini namanya berhadapan atau berseberangan. Kalau Ramos sama Pepe atau Ramos sama Casillas ini bersebelahan. Gitu ya. Jadi yang perlu dipahamin bersebelahan, berseberangan, berhadapan. Oke, nah ada lagi pertanyaan? Oh enggak. Lanjut nih ya, kita cari tahu dulu nih tentang kampus-kampusnya ya. Ada UCL, ada Harvard, Oxford, Cambridge, MIT. Sekarang kita masuk ke clue-nya ya. Clue pertama. Nih, pilihan mereka harus berbeda. Artinya, nggak ada 2 orang yang pilih kampus yang sama. Ini ya. Pilihan mereka harus berbeda, artinya semua orang harus benar-benar beda, nggak sama. Pertama, kita masukin ya. Betty dan Joko tidak akan memilih UCL. Wow, ini kalau tidak, itu kita kasih tanda apa ya enaknya ya? Tanda silang aja ya. X saja. Nah, ini ceritanya kayaknya Betty sama Joko ini ya, boikot UCL ya, sama kayak orang-orang boikot UGM sama UI. Nah, ada Joko, ada Betty. Nah, jadi kalau orang-orang yang boikot UGM sama UI ya silahkan, karena meskipun dicoba kayaknya mereka nggak bakal tembus juga ya. Nah, lanjut. Ada Betty dan Joko tidak akan memilih UCL. UCL kita blacklist dari Joko sama Betty. Selanjutnya, Ujang akan memilih Harvard atau Oxford. Nih, Ujang. Karena masih belum jelas ya, kita kasih tanda tanya dulu nih. Tanda tanya. Ujang apa tadi? Harvard sama Oxford. Nah, kita kasih tanda tanya di sini. Artinya, Ujang itu cuma bisa milih 2 ini ya, yang ada tanda tanyanya. Kemudian, Ertin hanya boleh memilih UCL atau Cambridge. Nih ya, jadi pilihannya 2, kita kasih tanda tanya juga. Ertin, UCL sama apa teman-teman? Sama Cambridge. Cambridge. Nah, kemudian, aduh tadi sampai mana nih? Ertin tadi ya. Nah, sekarang, jika Ertin memilih Cambridge, maka Betty akan memilih Oxford. Nah, ini kan beda ya. Dia tuh belum jelas apakah pilihannya cuma itu atau kayak gimana. Nah, ini kan ada syaratnya nih. Jika Ertin. Karena masih bersyarat, kita kasih tanda apa ya teman-teman ya yang beda ya. Ada yang punya ide tanda apa? Biru. Biru. Oh, kalau biru agak susah. Ini aja ya, emot aja ya. Nih ya, kita kasih emot love di sini. Jika Ertin memilih Cambridge. Oh, ini nih. Kalau Ertin pakai Cambridge. Nah, kalau Ertin pakai Cambridge, maka Betty akan milih Oxford. Nih ya, ingat-ingat ya, kalau yang tanda love kayak gini, mereka itu harus barengan. Artinya, kalau Betty nggak di Oxford, Ertin nggak mungkin di Cambridge. Kenapa? Karena kalau Ertin di Cambridge, udah pasti Betty itu juga di Oxford. Oke, sampai sini bisa dipahamin sebelum ku masukin clue yang terakhir? Lanjut. Lanjut. Nih, MIT akan dipilih Joko jika Oxford dan Cambridge telah dipilih. Wah, ini ada syarat lagi nih. Syaratnya beda dari yang tadi ya. Kita kasih emot yang lainnya. Nah, nanti teman-teman kalau coret-coretan di kertas, itu terserah mau pakai tanda apa ya. Nih, MIT akan dipilih Joko. Nih ya. Di MIT akan dipilih Joko. Syaratnya apa? Asalkan Oxford sama Cambridge, nih ya. Oxford sama Cambridge udah dipilih. Nah, ini udah lengkap clue-nya ya. Udah lengkap clue-nya. Sekarang kita baru masukin yang terakhir nih. Jika Betty memilih Harvard. Oke, Betty milih Harvard. Maka titik. Nah, sekarang kita punya Betty di sini ya. Nih, kita full screen dulu.
karena soalnya udah kita masukin semuanya di sini. Nih ya. Joko, Ujang, Betty. Betty udah milih Oxford, Betty udah milih Harvard di sini. Berarti Betty mungkin nggak milih Oxford. Enggak. 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 Kalau Betty nggak milih Oxford, mungkin nggak Ertin milih Cambridge. Enggak. 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 Berarti Enggak. kalau gitu, Ertin milih apa Ertin? Pilihnya Pilih. UCL. UCL, exactly, nice. Oke, sekarang mana lagi yang bisa kita masukin? Joko, oh belum ketahuan. Ujang pilihannya cuma 2, Harvard sama Oxford. Tapi ternyata Harvard udah dipilih Harus orang lain. berbeda. Oke, berarti Ujang pilihannya pasti Oxford. Oxford. Oke, loh, sorry, salah. Ini. Nah, Wih. sekarang kita lihat yang udah keisi UCL, Harvard, sama Oxford. Nah, tadi Joko ya. Joko pilih MIT kalau apa? Kalau Oxford sama Cambridge udah Udah keisi. kepilih. Nah, tapi di sini Pilih. kepilih. Tapi Cambridge apakah udah kepilih? Belum. Cambridge belum. Berarti kalau gitu, Joko nggak milih MIT. Joko pilih apa? Ya, Berarti milihnya Cambridge aja. Cambridge. Kenapa nggak UCL, Harvard, atau Oxford? Karena udah dipilih Udah orang. keisi. Nah, sekarang kita coba lihat di pilihannya. Mana pilihan yang tepat? Apakah A, B, C, atau D? C. 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 Itu Ertin Etin memilih memilih UCL. Ya. C. 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 itu ya. Nah, ini adalah cara normalnya. Sebenarnya ini tuh nggak cuma satu soal, ada beberapa soal lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, kita bahas sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup materi verbal hari ini? Kak punya ini nggak mock up soal buat latihan? Oh, ada. Sebenarnya ini ya, kalau soal buat latihan ada beberapa. Cuman kendalanya gini, karena kan dulu sama kayak teman-temannya, aku pas waktu jadi scholarship hunter, aku cari beberapa soal. Ternyata dari kumpulan soal yang ada itu, ada soal yang bisa dibilang kurang kredibel. Kenapa? Karena soalnya typo lah, kunci jawabannya salah lah. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu, aku nggak mau ambil soal dari situ lagi. Nah, karena kayak gitu, aku semua soal yang udah aku kumpulin, aku buang semua. Karena ada beberapa soal yang salah. Itu kekuranganku ya. Jadi, waktu itu aku belajarnya cuma dari YouTube aja. Kalau teman-teman mau belajar, silahkan belajar dari soal-soal ini ya. Bisa kalau ini. Karena kan kita udah tahu ya, nih, bentar di sini. Kita udah tahu bahwa kalau yang verbal, ini ya, kalau yang verbal itu ada analogi, ada logis, sama analitis sebenarnya. Nah, ini kita kalau misalkan cari di YouTube atau di tempat lain, kayak misalkan pelajaran buat CPNS atau buat UTBK, itu kita perlu cari tahu ininya, padanannya. Kalau analogi, ini ya, analogi itu ada yang namanya hubungan kata, ada yang namanya sinonim, antonim juga. Ini bagian dari analogi. Kalau logis, ini ya, di tempat lain, di tes bakat skolastik lain, itu namanya silogisme. Kalau analitis, itu namanya, apa ya, kalau nggak salah, TU kalau nggak salah. Aku agak lupa ya. Gitu. Kalau ditanya apakah ada. Cuman ini ya, saya mohon maaf, saya belum bisa menjamin kredibilitas dari soal-soal yang ada itu. Gitu. Jadi meskipun soal-soal itu ditulis oleh beberapa award di LPDP, tapi ternyata pas waktu udah aku cek, ada beberapa soal yang kurang benar. Ada yang typo, ada yang jawabannya salah. Tapi kalau misalkan masih tetap mau, nggak apa-apa, aku kasih juga kok. Gitu ya. Cuman meskipun aku kasih, saya tidak bertanggung jawab terhadap kredibilitas soalnya. Sayang sekali gitu ya, Kak ya. Oke, tenang aja, Kak. Nanti materinya aku share ya. Langsung aku share di grup abis ini. Bang, boleh nanya nggak, Bang? Kenapa? Boleh, boleh. Bang, maaf, Bang. Saya kan award di BIB tahun 2022 yang lalu ya, Bang ya. Tahun 2000 berapa? Itu kan soal TWK kan juga lumayan hektik ya, Bang ya. Lumayan agak banyak gitu. Apakah di 2025 lalu itu TWK-nya itu ada atau bagaimana, Bang? Oke, nah kalau di 2025 kemarin itu
bisa dibilang hampir sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi setelah kita apa namanya, yang soal bakat skolastik ini ada tes psikologinya, ada tes wawasan kebangsaannya. Nah, tapi gini ya, pengalaman sebenarnya tes wawasan kebangsaan ataupun tes psikologinya itu cuma buat ngejamin, cuma buat ngelihat apakah kita itu orang-orang yang dengan kepribadian yang perlu digarisbawahi. Contohnya, apakah kita punya ADHD, apakah kita punya kepribadian ganda, atau apakah kita itu pro terhadap gerakan separatisme. Sebenarnya cuma ngelihat itu aja. Ya, karena yang dicari dari LPDP, dari BIB itu adalah orang yang bisa kita kirim ke luar negeri. Nah, apakah secara mental kuat? Itu bisa dilihat dari tes psikologinya. Apakah secara pemikiran dia akan kembali ke Indonesia, dia cinta tanah air enggak? Itu juga bisa dilihat dari TWK-nya. Jadi selama kita itu nggak ada keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila, selama kita nggak mendukung gerakan separatisme kayak Republik Maluku Selatan, atau GAM, atau OPM, insya Allah kita bakal melewati dengan gampang. Meskipun soalnya emang agak banyak sih, gitu ya. Jadi sebenarnya Iya nggak bang. perlu terlalu dipusingin ya. Oke bang Aisi bang. Ya. Terus apakah di TWK itu eh, harus scoring lagi gitu ya bang ya? Karena kan di CPNS kalau nggak salah itu kan scoring ya bang ya Mhm. tipenya. Nah, sayangnya kalau ini ya, kalau yang BIB ini belum ada transparansi. Jadi kalau LPDP itu kan ada transparansi, skornya berapa yang kita dapat dan juga passing grade-nya berapa. Nah, kalau BIB ini nggak ada transparansinya dan kita juga nggak tahu apa namanya, seleksi bakat skolastik dengan wawancara ini berapa persen gitu buat totalnya. Apakah langsung ditotal atau ada pengurangan-pengurangan atau ada proses yang lainnya. Tapi kalau ini ya, kalau saya mengikuti beberapa forum dengan orang-orang DIB, dengan orang-orang LPDP, mereka itu tidak menskor, mereka nggak ngasih skor buat wawasan kebangsaan, buat yang tes psikologi kayak gitu. Tapi itu adalah sebagai catatan. Kalau ada catatan merah, maka itu adalah faktor untuk pertimbangan untuk tidak meloloskan. Tapi selama tidak ada catatan merah, maka ya udah, tinggal akumulasi aja skor dari skolastik dan juga skor dari interview. Kayak gitu. Ya berarti pure ya bang ya. Yang itu dalam kategori TU-nya aja ya yang di scoring gitu ya. Verbal, kemudian numerik, kemudian Nah, eh, gambar ya bang ya, figural. iya, sejauh ini kalau dilihat dari statement-statementnya orang-orang DIB itu iya gitu. Tapi belum ada statement yang resmi atau belum ada apa namanya, surat edaran resmi bahwa ini tuh diskor atau enggak. Berbeda dengan LPDP. Kalau LPDP langsung dikasih transparansi. Oh, oke bang, makasih infonya bang. Oke. Oh iya, teman-teman, besok kita bakal belajar lagi ya. Kita bakal belajar verbal dengan ada namanya Mas Adib. Jadi Mas Adib itu award di LPDP di ini dia double degree di Undip sama di Hiroshima University. Nah, dan juga teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tentang kampus-kampus Australia, insya Allah I'll be more than happy to share my knowledge and also to share my personal experience karena kemarin S2-nya juga di Australia. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu wasilah agar teman-teman itu lolos menjadi awardee BIP. Dan pesannya kalau udah lolos jadi awardee, jangan pelit-pelit ilmu ya sama adik-adiknya nantinya. Oke, Insya akhiran Allah. Wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, Waalaikumsalam. ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi kakak. Makasih kak. anytime. Makasih kak. Sampai berjumpa lagi. Barusan mau bilang apa? Tadi mau ngajakin foto tapi nggak apa-apa sih. Ya Ngajakin Allah. foto dulu ya. Kelupaan. Yuk foto dulu Selfie ya. dulu, selfie. Dua, tiga. Aduh, kegeser. Dadah kakak User. Maaf, refleks. Emosi ke tuh baca dah. Mau jaka dulu seperti sama teman-teman seperti kalian. Seperti kalian. Kenapa?